Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Sakinah Misha Putri dengan NIM 231511007. Saya merupakan mahasiswa baru dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang maraknya pinjaman online ilegal. Tidak. Apa itu pinjaman online? Yuk kita bahas. Pinjaman online adalah pinjaman uang yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan yang dilakukan secara daring dengan sistem virtual. Pinjaman online ini terbagi menjadi dua, pinjaman online legal dan ilegal. Pinjaman online legal yaitu pinjaman yang telah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau yang disebut dengan OJK. Sedangkan pinjaman online ilegal yaitu pinjaman yang tidak memiliki identitas pengurus dan alamat kantornya yang tidak jelas. Selanjutnya yaitu, apa sih faktor seseorang untuk melakukan pinjaman online ilegal? Yang pertama yaitu latar belakang ekonomi yang kurang memadai. Penyebab terjadinya seseorang untuk melakukan pinjol ilegal yaitu masyarakat merasa tidak ada lagi pinjaman dan mengambil opsi untuk melakukan pinjaman online ilegal. Yang kedua yaitu, dana cair lebih cepat daripada meminjam kepada bank. Yang ketiga yaitu, perilaku konsumtif karena masyarakat melakukan atau menggunakan gaya hidup yang berlebihan seperti berbelanja tidak sesuai kebutuhan dan masyarakat berbelanja secara hedon. Selanjutnya yaitu kebutuhan mendesak, yaitu akibat dari tuntutan kehidupan masyarakat pada saat sekarang ini yang kurang memadai. Selanjutnya yaitu membayar hutang kepada orang lain karena kebutuhan mendesak menyebabkan seseorang harus melakukan pinjol ilegal. Masyarakat memiliki kebutuhan yang lebih besar pada pendapatan. Poin yang ketiga, apa sih dampak negatif apabila seseorang melakukan pinjaman online ilegal? Yang pertama, bunganya lebih tinggi. Bunga pinjaman online ilegal ini yaitu 4% per hari, sedangkan bunga di bank 12% per tahun. Yang kedua, data pribadi mudah disebarkan seperti KTP yang mudah disebarkan oleh perusahaan pinjol. Yang ketiga, ancaman berupa penipuan dan fitnah yang membuat diri kita merasa tidak nyaman. Yang keempat, intimidasi dan teror. Yang kelima yaitu debt collector, yaitu penagih hutang yang terus meneror kita yang membuat rasa kita tidak nyaman. Selanjutnya, bagaimana cara kita menghindari pinjaman online ilegal? Yang pertama, cek di web OJK, kita harus melihat apakah sudah terdaftar sebagai fintech peer-to-peer lending atau tidak. Apabila tidak terdaftar, jangan lakukan pinjaman online ilegal. Yang kedua, lihat transparansi bunga, pastikan bunga pinjol harus transparan. Yang ketiga, jangan tergiur dengan ajakan memaksa, biasanya melalui SMS dengan memberi link. Kita harus membaca dengan teliti, jangan asal klik link tersebut. Selanjutnya yaitu cek aplikasi atau situsnya, yaitu dengan cara melihat di platform resmi seperti Play Store atau App Store. Yang selanjutnya yaitu pastikan rekam jejak digitalnya, pastikan identitas dan alamat kantor layanan pinjaman online. Poin yang terakhir, bagaimana solusinya apabila kita sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal? Yang pertama, lunasi pinjaman. Yang kedua, jangan gali lubang tutup lubang. Yang ketiga, bila terjadi teror, segera lapor kepada pihak kepolisian. Yang keempat, lapor kepada Kominfo dan pengaduan pada Gmail aduan@gmail.com. Jadi, kesimpulan saya tentang maraknya pinjaman online ilegal akibat dari kurangnya literasi masyarakat dalam mengetahui ciri-ciri pinjaman online. Menurut saya, dengan maraknya pinjaman online pada saat sekarang ini, kita harus bijak dan mengetahui pinjaman online yang legal atau yang tidak legal. Baik, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you di bakti teman-teman.